Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Kita lanjutkan lagi ya keliling-keliling kota Samarinda. Tapi kali ini tidak hanya di Samarinda, kita sedikit nyebelah ke kabupaten tetangga yaitu Kutai Kartanegara. Jadi saat ini posisi saya sedang di Jalan Jakarta. Ini adalah di kawasan Lobakung Samarinda. Kemudian nanti kita akan lewat jembatan Mahulu atau Mahakamulu sampai ke kawasan Lojanan dan akan berakhir di Jembayan ya. Jadi akhir dari video ini di Desa Jembayan. Nah, nanti dari Jembayan di video berikutnya kita akan menyusuri kawasan Jembayan sampai ke Desa Sungai Payang. Nah, ini bahkan orang Samarinda termasuk orang Tenggarong pun belum tentu sudah menjelajah ke daerah yang saya sebut tadi ya. Oke, kita kembali ke Samarinda. Masya Allah ada orang nyebrang ya. Sepedanya tadi nyebrang lurus saja ya. Nggak pakai nengok-nengok. Kita menuju ke arah jembatan Mahulu pertama kali. Nah, di video sebelumnya ya kan ada tuh jalan-jalan ke kawasan ini juga, tapi kan lewatnya pinggir sungai. Nah, ini kita masuk lewat di kawasan perumahan ya. Ini Jalan Jakarta di Lobakung. Nanti tembusnya sih sama juga ke jembatan Mahulu, tapi ini kita lewat dalam. Ya motong jalan lah ya istilahnya. Nah, di sini kita belok ke kiri. Dan nanti tembusnya juga di kawasan perusahaan ya, perusahaan kayu di masa lalu. Ini ada tembok tinggi ya. Tembok ini adalah kawasan perusahaan kayu yang kini sudah nggak beroperasi lagi ya. Perusahaan kayu lapis. Ini karena kita motong jalan, ini sebetulnya bukan jalanan umum ya, tapi jalanan permukiman. Nah, karena jalanan permukiman ya tentu saja tidak lebar ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati, harus mau bergantian dengan kendaraan lain. Dan yang paling hati-hati juga ya kalau kita ketemu dengan emak-emak ya yang katanya belok kiri tapi sennya ke kanan gitu ya, harus hati-hati karena ya begitulah ya, namanya di jalan raya tipikal orang berbeda-beda, termasuk para emak-emak yang kadang-kadang setelah pencet sign rating dia lupa ya. Makanya sennya kiri beloknya ke kanan. Dan ini akhirnya kita ketemu di jalanan utama ya teman-teman, jalan utama. Ini kita ke kanan, ini juga bekas perusahaan ya, kawasan bekas perusahaan. Nah, dari sini nanti baru kita mengarah ke jembatan Mahulu atau Mahakam Ulu. Ini ruas jalan yang kita lalui. Ini sama dengan video sebelumnya ya, yang kita kondisi terkini Samarinda kemudian menuju ke Loakumbar. Nah, cuman di video sebelumnya kita ke Loakumbar itu di jembatan Mahulu kan kita ke kanan. Nah, kita enggak, kita masuk ke jembatan Mahulu sampai kemudian nanti kita ke Loajanan ya, kita menuju ke Loajanan Samarinda dan juga Loajanan Kutai Kartanegara. Jadi Loajanan itu nama daerahnya sama tapi dia berada di dua kabupaten atau kota yang berbeda. Ada Loakulu yang ada Loajanan maksudnya yang masuk wilayah Samarinda, ada juga Loajanan yang masuk di wilayah Kutai Kartanegara. Akhirnya kita akan masuk ke kawasan jembatan Mahulu. Sebagai informasi, jembatan Mahulu ini awalnya sengaja dibangun untuk memecah kepadatan di jembatan Mahakam yang ada. Sebelumnya kan teman-teman pasti tahu ya, bagi yang orang Samarinda apalagi, jembatan Mahakam itu hanya satu-satunya. Nah, pada saat 2008 Kaltim menjadi tuan rumah PON ke-17, dikhawatirkan jembatan Mahakam tidak mampu untuk menopang ya atau menampung banyaknya kendaraan yang akan lalu lalang saat PON 2008 itu. Makanya dibangunlah jembatan Mahakamulu ini, jembatan Mahulu
supaya kepadatan lalu lintas bisa terpecah. Karena memang Jembatan Mahulu ini juga dekat dengan lokasi stadion utama di Palaran ya, di Samarinda seberang. Jembatan Mahakam Ulu ini pada akhirnya saat ini dimanfaatkan lebih banyak untuk kendaraan-kendaraan truk dan alat berat. Jadi khusus truk, alat berat tidak boleh melintasi di Jembatan Mahakam, tapi harus melewati Jembatan Mahulu ini. Makanya jangan heran kalau kita lewat ke Jembatan Mahulu ini, yang lebih banyak lewat di sini adalah mobil-mobil besar ya, truk, trailer, alat berat gitu ya. Nah ini truk-truk yang gede-gede seperti ini yang lewati Jembatan Mahakam Ulu ya. Dan Jembatan Mahakam Ulu ini setidaknya memang cukup membantu bagi warga Lojanan yang ingin nyebrang ke Lobakung, tidak perlu mutar lagi ke Jembatan Mahakam, tinggal melintasi jembatan ini sudah sampai ya. Jadi memang sangat memudahkan. Dan setelah ada Jembatan Mahulu ini, kemudian kota ini berkembang karena tidak lama kemudian setelah Jembatan Mahulu dibangun, ada investor Ciputra yang membangun perumahan di kawasan ini ya. Tahu sendiri kan pengembang Ciputra, kalau bikin rumah nggak kaleng-kaleng ya. Rumahnya bagus-bagus gitu, cuman ya tetap harganya menyesuaikan ya. Oke, bisa dilihat ya, itu ada patung-patung kuda. Nah itu membuktikan ya, sebagai tanda bahwa ada kawasan perumahan Ciputra di sini. Ciri khasnya itu salah satunya ya patung-patung kuda begitu ya. Tadi kalau lurus itu ke arah Jalan HM Rifadin, ke kampus UINSI, kemudian ke arah Balikpapan, ke arah pintu tol Balikpapan ya, Samarinda Balikpapan, dan kita ke arah kanan karena kita mau ke arah Loajanan. Arah Loajanan ini teman-teman sebetulnya juga arah menuju ke Tenggarong Kutai Kartanegara. Dulu sebelum ada jembatan Kutai Kartanegara, jembatan yang menghubungkan Samarinda dengan Tenggarong, hampir semua warga ya, satu-satunya akses menuju ke Tenggarong dari Samarinda adalah melalui jalur ini. Jadi jauh banget ya, karena harus menyusuri tepi Sungai Mahakam. Barulah pada masa otonomi daerah ya, tahun 98 ketika ya duitnya Kaltim sudah mulai banyak ya, apalagi Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah dengan APBD terbesar di Indonesia, dibangunlah ya Jembatan Kutai Kartanegara. Dengan dibangunnya jembatan tersebut, akhirnya warga Samarinda yang mau ke Tenggarong itu jauh lebih dekat ya, tidak lagi lewat jalanan yang ini. Dan ini merupakan kawasan Loajanan ya teman-teman, dan di daerah ini tuh rame banget. Kenapa rame banget? Dulu di sini adalah kawasan industri kayu lapis. Ya Masya Allah, ada anak-anak yang hampir aja ya menyeberang aja gitu. Untungnya dipegang sama orang tuanya. Ya Alhamdulillah ya, nggak terjadi apa-apa. Oke, kita kembali. Ini adalah jalanan yang sangat penuh dengan aktivitas ekonomi, ibaratnya kayak pasar kaget gitu ya. Karena dulu di masa industri kayu lapis masih berjaya, daerah ini tuh rame banget, apalagi kok malam minggu. Masya Allah, malam minggu waktunya gajian gitu ya, karena beberapa karyawan tuh gajinya setiap malam minggu. Itu di sini rame banget orang belanja ya. Jadi nggak perlu ke Samarinda jauh-jauh ya, ke pusat kota. Di Lojanan ini aja udah sangat-sangat rame. Nah, bis Samarinda Balikpapan itu selalu lewat jalur ini sebelumnya. Jadi kalau sudah lewat sini, bis juga merayap karena penuh dengan pasar tumpah. Arus lalu lintas juga sangat-sangat terbatas. Arus lalu lintas juga ya mau nggak mau agak padat merayap ya. Sehingga bis-bis juga tertahan lama di sini biasanya. Tapi sekarang setelah ada ring road ya, ada jalanan baru, bis nggak lagi lewat sini teman-teman. Karena terlalu berisiko bis lewat sini karena terlalu besar badannya ya. Nanti malah menghambat arus lalu lintas. Nah, di depan ini adalah simpang 3. Kalau kita ke kiri, kita ke arah Balikpapan. Nah, nanti ketemu lagi tuh simpangan yang bis-bis itu ngumpulnya di situ ya.
Jadi kalau warga Lojanan mau ke Balikpapan mau naik bis harus ke Simpang 3 itu. Baik, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Jembayan ya. Jadi ada Lojanan Ilir, Lojanan Ulu ya. Kemudian kita akan terus melanjutkan perjalanan, ada Loaduri ya, sampai ke Jembayan, kemudian ke Loakulu. Ini jujur saya kurang tapi hafal ya teman-teman, ini daerah mana ya. Saya tahu ini daerah Lojanan, Loduri gitu aja. Kecamatannya mana, kelurahannya mana, katanya ada kelurahan Margasari, ada kelurahan apa desa ya, maksudnya desa Margasari, ada desa, aduh banyak banget ya. Inilah Kutai Kartanegara, ini luas ya. Jadi ini udah masuk wilayah Kutai Kartanegara ya teman-teman. Simpang 3 tadi itu adalah batas bahwa ini sudah masuk wilayah Kutai Kartanegara. Dan ini adalah salah satu tanjakan gunung yang cukup tinggi, tanjakan yang legend di sini. Karena sebelumnya beberapa kali pernah terjadi kecelakaan truk-truk yang tidak mampu nanjak, akhirnya tergelincir lagi ke bawah dengan barang muatannya. Nah, ini tanjakan yang dulu juga tanjakan ini cuman satu jalan ya, dan sekarang dipecah. Jadi hanya satu arah nih teman-teman. Ini satu arah menanjak dan yang sebelah kanan itu satu arah untuk menurun. Tadinya hanya satu jalan, kemudian karena sangat berbahaya, sangat rawan, dijadikanlah dua ruas jalan ini, yang menuju ke atas dan ke bawah. Nah itu yang jalanan ke bawah di sebelah kanan ya, baru menyatu lagi di tempat ini. Kalau malam di sini tuh ramai teman-teman, karena ada kafe ya, ada beberapa kafe di sini. Kalau kafenya gimana saya kurang tahu, beneran saya belum pernah ke situ. Ada yang bilang misalnya kafe Jable lah, kafe Pangku lah, kafe apa saya nggak tahu. Beneran nggak tahu ini, bukan pura-pura nggak tahu ya. Oke. Kemudian bisa dilihat ya, di jalanan ini tuh ada besi-besi di atas, itu bukan jembatan ya. Ya jembatan juga sih, itu jembatannya batu bara ya. Jadi batu bara yang dari daratan mau diangkut ke kapal tongkang ya, itu lewati jalan itu ya, lewat konveyor namanya. Lewat konveyor batu bara itu ditumpahkan ke kapal yang ada di tepi sungai. Nah gitu teman-teman. Nanti di jalan ini pasti bisa ngeliat ya, bagaimana proses batu bara itu dimuat di atas kapal di tepi sungai. Karena tidak jauh dari sini ada beberapa tempat terminal ya, coal terminal ya, pusat pengangkutan batu bara di Sungai Mahakam ini. Ya Sungai Mahakam ini memang panjang banget ya teman-teman. 980 km, bayangin Jakarta Surabaya itu nggak sampai 800 kilo ya, masih jauh lagi ya, masih terus dibablasin sampai ke Bali kali ya, Jakarta Bali gitu ya. Dan bisa dilihat sahabat semua, jalanan ini di pinggir Sungai Mahakam ini dari mulai Lojanan, Loduri ya, ini jalanannya sudah mulus ya, sudah dicor semua. Kalau sebelumnya dulu jalanan ini sempat mengalami kerusakan. Jadi bagi warga yang dulu tinggal di daerah sini, setidaknya bisa ngelihat ya bagaimana perbedaannya. Mungkin teman-teman ada yang pernah tinggal di sini, bisa cerita deh, bagaimana kondisi jalan di sini dulu ya, bagaimana kondisinya. Saya kan juga tentu terbatas juga pengetahuan. Dulu saya memang sering lewat sini. Jadi dulu kalau ke Tenggarong maksudnya, kalau dulu ke Tenggarong itu harus naik angkot ya, angkutan kota. Dan itu lama banget baru nyampe, karena ya itu angkotnya pelan, stop ya. Masya Allah itu, kalau nggak salah bisa 2 jam gitu ya. Bisa 2 jam bahkan lebih baru sampai di Tenggarong. Betul-betul lama banget ya. Belum lagi kalau angkotnya ngetem gitu ya. Dan itu pun harus pindah-pindah ya teman-teman. Pertama angkot dari Citra Niaga sampai ke Harapan Baru pindah lagi ke arah Tenggarong gitu ya. Jadi harus beberapa kali naik angkot untuk bisa sampai ke Tenggarong. Itu membuktikan ya, dari dulu Kalimantan ini ya kurang maksimal pembangunannya teman-teman. Sebagai informasi ya, di masa
Orde Baru ya, sebelum otonomi daerah. Pembagian keuangan ke kabupaten kota ini berdasarkan jumlah penduduk. Lah kalau sesuai jumlah penduduk, berapalah jumlah penduduk Kaltim ini? Makanya sedikit banget duitnya. Beruntunglah ada otonomi daerah yang kemudian ada pembagian keuangan pusat dan daerah yang menjadikan Kalimantan Timur kemudian punya anggaran yang cukup besar. Barulah jalan-jalan ini terbangun dengan baik. Ini pun ya sampai 2025 ini masih banyak sekali jalan-jalan yang perlu diperbaiki, teman-teman. APBD Kutai Kartanegara ini 13 triliun ya. Sementara APBD Provinsi Kalimantan Timur itu 24 triliun kalau nggak salah ya. Mohon koreksi kalau saya salah, teman-teman. Intinya Provinsi Kaltim APBD-nya 20 triliun lebih, Kutai Kartanegara itu hampir 13 triliun. 13 triliun itu nolnya banyak banget ya. Persoalannya adalah ya, ini juga persoalan di Kutai Kartanegara. Dari mulai bupati pertama yang dipilih langsung yaitu Bapak Saukani HR tersandung KPK ya. Tidak lama kemudian setelah beberapa waktu anaknya Ibu Rita Widiasari juga jadi bupati lagi tuh. Tersandung KPK juga. Ya inilah salah satu dilemanya ya. Kalau bupati dipilih langsung ya siapapun bisa jadi bupati, bener. Tapi kalau tidak amanah, nah ini sayang banget ya teman-teman. Duit yang banyak banget akhirnya tidak dibangun tapi malah digunakan yang aneh-aneh. Nah ini yang menurut saya tidak hanya di Kaltim sebetulnya, sejak otonomi daerah yang dulunya waktu Orde Baru itu korupsi hanya ada di pusat ya, di Jakarta ya. Begitu otonomi daerah ada perpindahan korupsi dari pusat ke daerah. Jangankan kabupaten kota ya. Jangankan provinsi, jangankan kabupaten kota, bahkan korupsi pun terjadi di level desa, kepala-kepala desa. Dulu nggak ada ceritanya kepala desa korupsi ya, duitnya dari mana orang nggak ada. Nah sekarang ini kan ada dana desa, ada 2 miliar per desa, ada 1 miliar per desa. Wah itu mulai deh ya, gangguan imannya luar biasa. Gangguan iman. Nah ini teman-teman ya, ini juga jembatan batubara ya, konveyor, dan bisa dilihat itu. Nah tuh ada batubara yang dipindahkan ke atas kapal tongkang. Nah ini dia pemandangan yang termasuk langka ya, tidak mudah bisa ngelihat pemandangan seperti ini. Di Jawa nggak ada ya. Di Jawa nggak ada. Karena batubara adanya di Kalimantan, pemandangan seperti ini itu unik ya. Jadi kita bisa menyusuri sungai sambil melihat batubara diangkut. Dan batubara itu bau ya, ada bau khasnya ya, kayak bau arang-arang gitu ya. Ini ada banyak ya konveyornya, ada berapa biji tadi, ada 3 ya yang kita lewati konveyor batubara di kawasan ini. Tolong kita jangan tanya ini daerah mana ya, demi Allah saya nggak hafal di daerah sini, makanya saya butuh bantuan teman-teman yang tinggal di kawasan ini. Boleh deh misalnya di menit keberapa ini daerah mana, di menit keberapa ini daerah mana ya. Karena saya bukan penduduk sini, bukan warga sini, saya benar-benar kurang hafal. Jadi yang saya tahu saya lewatin adalah Lojanan Ulu, Lojanan Ilir, Loaduri Ulu, Loaduri Ilir, ada Jembayan, ada sampai di Luakulu ya, kecamatan Luakulu maksudnya. Tapi saya nggak hafal nih teman-teman, desa-desanya ini desa mana aja ya, karena ada beberapa desa yang kita lewati di sini ya. Belum lagi dusun, tambah lagi nggak hafal ya. Jadi ampun ya, saya harus nyerah, saya harus mengaku tidak banyak tahu ya di kawasan ini, karena bukan warga sini. Sekali lagi saya mohon bantuan teman-teman yang mungkin ada warga sini atau pernah tinggal di sini, yang pernah tahu ya, yang pernah tahu di kawasan ini, tolong dibantu saya. Misalnya di menit keberapa ini daerah mana, di menit keberapa ini daerah mana. Tapi yang jelas ini daerah pinggir Sungai Mahakam ya. Paling aman ya. Dan ini merupakan daerah Kutai Kartanegara. Oke, ini juga jalanan terpecah 2 ya teman-teman.
karena di tikungan diperlebar untuk keamanan, untuk keselamatan. Sebagai informasi juga teman-teman, saat ini saya ngerekamnya itu biasanya saya pakai mobil sendiri. Di mobil saya sudah ada phone holder ya, jadi handphone saya taruh di yang ditempel di kaca gitu. Nah ini kebetulan saya ikut dengan rombongan ya yang mau melakukan perjalanan ke Sungai Payang. Saya jadi penumpang kali ini dan saya tidak membawa tempat untuk naruh HP di kaca. Mau tidak mau ini HP-nya saya pegang sambil ngerekam. Jadi mohon dimaafkan ya kalau kondisi videonya kurang stabil ya. Maksudnya nggak benar-benar flat. Kalau biasanya kan kalau saya ngerekam perjalanan gini tuh videonya flat gitu ya, nggak kelihatan bingkai-bingkainya. Maksudnya bingkai mobilnya nggak kelihatan. Ini karena saya pegangin ya, pegel juga loh megangin HP gitu ya, Masya Allah ya, perjalanan yang luar biasa. Jarak dari Simpang Tiga Lojanan tadi ya teman-teman menuju sampai ke kantor desa Jembayan ini kalau sesuai Google Maps sih hampir 20-an kilometer ya. Jadi waktu yang kita perlukan itu setidaknya 30 sampai 40 menit. Tapi karena ini driver luar biasa ya. Yang nyetirin ini saya biasa manggil Om Syahrani ya. Beliau ini sudah sangat berpengalaman dalam membawa kendaraan karena ini dulu juga juragan angkot ya. Juragan angkot kemudian travel juga, makanya udah keliling Kaltim ya. Oke, kembali ini ada conveyor lagi batubara teman-teman. Nah itu ada batubara yang ditumpahkan di kapal tongkang sebelum dikirim melalui Sungai Mahakam. Nah ini ada juga tuh, nah gunungan-gunungan batubara. Makanya di sini disebutnya emas hitam ya, emas hitam yang harganya luar biasa. Tapi konon katanya saat saya merekam video ini ya di Ramadan 2025 bulan Maret, kondisi harga batubara sedang kurang maksimal ya, sedang mengalami penurunan. Ini katanya, cuman berapanya saya juga nggak tahu ya. Mungkin ada juga nih teman-teman yang pernah kerja atau sedang kerja di perusahaan batubara, pasti tahu ya berapa harga batubara ya. Mau beli sekilo boleh nggak gitu ya? Dipakai apa? Ya siapa tahu beli sekilo gitu ya, satu kantong kresek aja untuk membakar sate gitu ya, untuk membakar jagung gitu ya. Siapa tahu bisa ya. Ada gitu beli batubara eceran gitu ya. Nah, bisa-bisa aja ya. Dan teman-teman akhirnya kita sampai di kantor desa Jembayan. Segmentasi pertama video kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di perjalanan berikutnya dari Jembayan ke Sungai Payang. Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia.